Pria ini suka makan daging manusia, dan hanya makan gadis-gadis muda yang cantik. Dia meletakkan wanita itu di talenan, membelai kulit halusnya, mencium bahan segar ini. Kemudian memilih pisau yang tajam, lalu mengangkat pisau besar. Seketika darah merah itu mengalir. Operasi ini berjalan mulus dan rapi. Tidak ada emosi. Setelah tubuh dipotong, pria itu pergi ke kota dengan sekantong besar daging manusia segar, meletakkan daging manusia satu persatu dengan rapi di lemari es, mengambil satu potongan dan mengolesinya dengan saus rahasia, goreng dengan mentega sampai berwarna keemasan, kemudian minum seteguk anggur merah. Nikmati kelezatan dunia ini. Pria ini bernama Carlos, tinggal di kota yang indah di Spanyol. Dia penjahit terkenal di kota ini, terampil dan sopan. Sangat sopan terhadap siapapun. Namun tidak ada yang tahu, di balik sikapnya dia adalah seorang pria haus akan darah. Demi bisa makan daging manusia, Carlos sengaja membuat kecelakaan, kemudian menyeret tubuh wanita di dalam mobilnya, dan dibawa ke sebuah gubuk di pegunungan, menyembunyikannya di tempat ini, seperti yang ada di adegan awal. Setelah menikmati makanan ini, Carlos pergi bekerja seperti biasa, mengukur dan memotong kain. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan pria berpenampilan lembut ini telah membunuh ratusan gadis muda. Tapi tetap hidup di sekitar kita seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hari ini hujan deras, membersihkan debu di jalan. Tapi dia tidak bisa menghapus dosa di hatinya. Carlos berlari sepanjang jalan untuk bersiap-siap pulang dan menikmati makanannya. Saat dia menutup pintu, seorang wanita mendorong masuk. Ternyata dia tetangga baru Carlos, Lisa yang pindah ke lantai atas. Dengan rambut pirang dan kulit yang putih, Carlos melihatnya sebagai target. Dia dengan antusias membantu Lisa membawa barangnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Carlos sering mendengar pertengkaran di lantai atas. Dia memakan makanannya tanpa ragu-ragu, seolah-olah tidak ada di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Sesekali Carlos mengintip Lisa. Lisa juga memperhatikan tatapan Carlos. Terkadang dia sengaja membiarkan Carlos melihat dirinya berganti pakaian. Keesokan harinya, Lisa datang ke toko Carlos. Dia ingin meminta Carlos untuk membantunya. Ternyata Lisa seorang ahli pijat. Dia baru membuka toko baru dan butuh menarik pelanggan. Lisa ingin menaruh brosur di toko Carlos. Permintaan ini adalah masalah sepele bagi Carlos. Jadi dia langsung setuju. Sebelum pergi, Lisa mengundang Carlos untuk merasakan keterampilan memijatnya. Carlos menargetkan Lisa sebagai mangsanya. Dia sedang menunggu kesempatan, dan dia tidak akan sengaja melakukan tindakan apapun. Malam harinya, dia mendengar keributan di rumah Lisa. Suara keributan itu mengundang polisi. Tiba-tiba Lisa mengetuk pintu Carlos. Dia bilang dia dalam masalah dan butuh bantuan. Meminta Carlos memanggil polisi dan berbohong kepada polisi. Carlos takut kejahatannya terungkap. Dia pun menolaknya. Namun meski begitu, Lisa masih belum berniat untuk pergi. Dia mengikuti Carlos ke dalam, dan tanpa curiga Lisa membuka kulkas. Lisa bertanya kepada Carlos mengapa kulkasnya penuh dengan daging mentah. Carlos tidak menjawab. Dengan sikap dingin meminta dia menutup kulkas itu, kemudian menuangkan segelas air untuknya. Ketika Lisa meminum segelas air ini, nasibnya telah ditentukan. Sama seperti gadis lain menghilang dari dunia ini, Carlos tidak khawatir. Baginya itu hanya beberapa makanan di lemari es. Keesokan harinya, seorang gadis yang mirip dengan Lisa mengetuk pintunya. Carlos terkejut dan ketakutan. Mungkinkah hantu Lisa datang untuk merenggut nyawanya? Setelah berkomunikasi, Carlos akhirnya tahu gadis ini adalah kembaran Lisa. Namanya Nina. Dia datang untuk mencari Lisa, karena dia pernah mendengar Lisa menyebut Carlos. Carlos melihat mangsa cantik ini. Tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Dia pun berkata dia bersedia membantunya mencari Lisa. Bahkan menelepon teman-temannya di kantor polisi, karena membantu mencari kakaknya. Perlahan-lahan, Carlos memiliki perasaan padanya. Karena Nina tidak hanya imut dan cantik, dia juga tidak seperti kakaknya yang liar. Semua yang dia lakukan adalah untuk keluarganya. Nina memberitahu Carlos. Malam itu dia bertengkar dengan Lisa. Itu karena Lisa mengambil sejumlah uang yang sangat penting. Itu adalah uang tabungan mereka untuk memeriksakan ibu mereka ke dokter, dan telah diambil oleh Lisa. Melihat gadis di hadapannya, Carlos bersimpati padanya. Dia mengambil resiko, membawa Nina ke kantor polisi. Polisi pun mulai melakukan penyelidikan. Mungkin karena rasa bersalah padanya, Carlos memberi Nina $3.000. Ini adalah hadiah untuk Nina.
Sebagai balasannya, Nina membantunya memiayat. Di bawah cahaya redup, hati iblis secara bertahap meleleh. Carlos tiba-tiba bangkit. Karena iblis menjadi rentan ketika dia memiliki cinta. Menghadapi wanita yang dia sukai, dia tidak bisa seperti manusia lainnya. Tapi dia juga tidak tega membunuh gadis malang ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah segera membunuhnya. Carlos datang ke pantai, menatap seorang gadis yang sedikit mirip dengan Lisa. Ketika gadis dan pacarnya berenang telanjang di laut, dia mencuri pakaian dan membawa mobil mereka. Ketika pria itu mengejarnya, Carlos langsung menabraknya. Kemudian berdiri di tepi laut dengan wajah dingin. Gadis itu terlalu takut untuk pergi ke darat. Sampai malam tiba, gadis itu kelelahan di laut. Akhirnya ditelan air laut dan benar-benar terbunuh. Dan mayat ini adalah bagian penting dari rencananya. Keesokannya Carlos datang ke gereja untuk mendengar doa pendeta. Di sini kita belajar bahwa alasan sebenarnya kanibalisme Carlos adalah agama. Dia hanya seorang mukmin yang taat. Dia percaya bahwa membunuh adalah salah satu cara menunjukkan cinta yang benar. Polisi menemukan mayat wanita di laut. Nina melihat berita dan datang mengenali wajahnya. Setelah dia melihat, gadis itu bukanlah kakaknya. Dan rencana Carlos kali ini gagal. Tak lama setelah kembali ke rumah, pacar kakaknya datang ke pintu. Dia curiga Nina membunuh Lisa dan mengambil uangnya. Jadi dia memanggil polisi. Carlos marah. Karena dialah yang tahu di mana keberadaan Lisa. Karena rasa bersalah pada Nina, Carlos membawa Nina kembali ke rumahnya. Hubungan antara keduanya selangkah lebih dekat. Namun melihat polisi terus menyelidiki kasus ini, dia khawatir semuanya akan terungkap. Dia membawa Nina untuk memilih langkah terakhir, yaitu menghabisi Nina, memotong tubuhnya. Carlos membawa Nina ke pegunungan. Ketika tiba di sebuah gubuk yang tersembunyi di pegunungan, dia membuat Nina pingsan dan menelanjanginya, menaruh tubuhnya di talenan. Banyak wanita telah mengakhiri hidup mereka di sini, tapi menghadapi Nina, dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak mengerti mengapa dia memiliki emosi ini, tapi dia harus mengakui kalau dia telah jatuh cinta pada Nina. Ini adalah cinta yang melampaui kepercayaan. Keesokan harinya Nina bangun dengan terbungkus spray. Melihat dirinya telanjang, ini membuatnya berpikir bahwa dia telah menjadi Carlos. Hubungan antara keduanya melangkah lebih jauh. Mereka menjalani kehidupan yang bahagia dan tenang di gubuk gunung. Carlos memotong kayu di siang hari, nyalakan api hangat untuk Nina di malam hari. Kelembutan Nina akhirnya memaksa Carlos mengungkapkan siapa dirinya. Dia mengakui segalanya kepada Nina. Dia memberitahu Nina tentang status kanibalnya dan fakta bahwa dia memakan Lisa. Nina tidak menunjukkan kesedihan dan kemarahannya. Dia dengan tenang memberitahu Carlos bahwa dia ingin turun gunung. Sepanjang jalan, perasaan Nina bercampur aduk. Saat mobil memasuki jalan memutar, hati tenang Nina akhirnya mulai meledak. Dia menjadi gila dan meraih kemudi, ingin mengakhiri hidupnya bersama iblis ini. Seketika mobil terbang meluncur, dan jatuh ke bawah bukit. Terjadi kecelakaan mobil. Nina tewas di tempat, dan Carlos hanya terluka ringan. Ini adalah akhir yang paling dinanti Carlos. Dia sangat patah hati. Setan menjadi rentan ketika mereka memiliki cinta. Carlos menangis terseduh-seduh sambil memeluk gadis kesayangannya. Dan itu semua karena perbuatannya sendiri. Dia akhir cerita. Carlos, yang kembali ke kota, melihat kerumunan orang memegang patung Yesus di luar jendela. Ini adalah ritual penebusan dosa keagamaan Pekan Suci di Spanyol. Malam yang gelap. Orang-orang yang bertobat mengambil bagian dalam prosesi malam yang khusyuk dengan patung Yesus. Wei Feng Zong de Zhu Guang Wei Ruo Ru Jian Qiang de Ran Sao Ze. Di kamar Carlos mengakui dosanya. Mungkin setelah kehilangan wanitanya, dia tetap akan menjadi seorang pembunuh.